mau tahu? Nah, lo mau tahu nggak? Di sini gua jadi kameramen ya. Di sini ada teman-teman kita mencoba untuk sharing bikin YouTube ya. Di sini ada bintang tamunya, nanti ada para pemain nama Nawali, khususnya ada Pak Haji Boim, ada Bang Toto dan juga ada Bang Ajat ya, dan Bang Anok. Nah, pokoknya tonton terus ya. Jangan lupa subscribe, klik ke komen, share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bias Bikin Asik Channel. Ketemu lagi sore ini dengan kita. Ada Bang Ajat, ada Pak Toto, dan ada saya Bambang Pamungkas. Bukan, Anok. Oke, sore ini kita nggak sendiri karena kita ditemani oleh artis senior. Siapa lagi kalau bukan Haji Boim. Haji Boim ya. Ya jadi gini Sobat Bias. Sore ini kebetulan ada Pak Haji Boim di sini. Kita mau coba musik Pak Haji Boim itu lebih dalam lagi tentang kepribadian Pak Haji Boim. Pak Haji Boim ini adalah pemain sinetron, bahkan terjun di dunia perfilman ini sudah puluhan tahun. Tapi biar lebih jelas, Haji Boim yang jelasin. Oke? Menceritakan. Ya. Ya Jat ya. Oke. Siap. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, maaf nih Pak Haji. Ini kita mau musik Pak Haji ini ya lebih dalam lagi. Mohon maaf sebelumnya Pak Haji ya. Kalau boleh kita tahu, banyak penonton di luar sana itu, apalagi tentang fans-fans sama Nawali, itu mereka nonton tahu kalau Pak Haji Boim itu Haji Boim, tapi mereka pasti nggak tahu kalau yang namanya asli Pak Haji Boim itu siapa. Kita pengen tahu nih, biar Sobat Bias juga tahu Pak Haji. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Yus Terpase, asli dari Flores, ND, kelahiran tahun 1949. Jadi 72 tahun sekarang umur saya. Luar biasa. Nah, singkat cerita, sebenarnya saya masuk ke film ini kaget-kagetan. berarti latah ya Pak Haji? Kaget-kagetan? Latah. Artinya begini, kebetulan salah seorang teman saya, teman kuliah, sama-sama DO. Dia punya grup drama. Singkat cerita saya ikut dia. Nah terus kemudian saya masuk ke teater yang namanya Teater Remaja Jakarta. Di situ berkumpulan teman-teman teater tuh, laki-laki perempuan, yang alhamdulillah sampai hari ini walaupun tidak mementaskan cerita, tapi tetap berkumpul. Sekarang sudah pada punya cucu. Wah. Jumlah anggotanya itu 36 orang. Utuh. Nah, itu. Terus kemudian waktu saya masuk ke film, saya berkenalan dengan Teguh Karya. Maestro sutradara, maestro teater. Benar. Nah, pernah dengar kan? Dengar. Nah, kebetulan saya ikutin pementasan dia, terus ikut film-film yang dia produksi, dan beliau itu punya film 1 tahun 1 karena terlalu detail ya, terlalu teliti. Makanya setiap tahun ada festival film dia selalu unggul. Nah waktu itu posisi saya bukan sebagai pemain. Nah itu Pak Haji, kita pengen tahu Pak Haji itu terjun di dunia film itu awal pertama kali itu jadi apa? Itu yang kita pengen tahu. Berperan sebagai apa? Apa langsung dari pemain kah? Atau mungkin dari kru? Oh iya. Atau mungkin dari apa? Cita-cita sih jadi pemain, cita-cita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya tiba-tiba diposisikan di asisten unit, jadi karyawan. Waktu itu saya belum jadi anggota karyawan film, cuma sebagai kru biasa. Tapi pada tahun 70, saya mulai dari tahun 71 ya. Luar Nah, biasa. tahun 74 ada pendaftaran, saya ikut daftar. Di sanalah saya menjadi anggota karyawan film dan televisi sebagai asisten unit. Itu perjalanan sebagai asisten unit itu dari tahun 74 sampai tahun 88. Wah, tuh. 99. Sebentar Pak Haji. Nah, Dari tahun 74, lahir tahun berapa Jan?
Itu saya belum lahir. Pabriknya belum dibangun. Nah, kebetulan saya lahir tahun 74. Wah, luar biasa Pak Haji. Berarti karir Pak Haji sampai detik ini seumuran saya. Ya kan? Nah, terus selanjutnya Pak Haji, setelah jadi unit manager, Pak Haji pernah nggak jadi kayak kami ini berawal dari asing itu jadi ekstra gitu. Setelah jadi unit manager. Setiap film yang saya ikuti sebagai kru itu pasti ada satu scene yang dikasih sama sutradara untuk saya ikut main di dalam. Oh, itu dia. Jadi daripada ngambil pemain luar, kru yang ada dimanfaatkan. Kan saya punya modal teater kan. Jadi paling tidak sedikitnya bisa Ada main. basicnya ya Pak. Ada basic. Benar. Itu Pak Haji ingat nggak tahun berapa itu Pak Haji yang terjun main ikut main di situ? Kalau main itu dari tahun 71. Itu judul filmnya itu Flamboyan, sutradaranya Suman Jaya. Itu main sebagai ekstras masyarakat yang menghadiri pengadilan. Gitu. Setelah itu saya kembali ke teater. Nah, pada saat tahun 73, Christine Hakim pertama kali main film, judulnya Cinta Pertama. Saya main juga di dalamnya sebagai figuran. Figuran bukan berarti figuran sekedar lewat, enggak. Benar. Bukan Tapi ada peran, ekstras ya. Ada peran peran, ya? sebagai teman-temannya si Rianti Arno. Nah, terus akhirnya tahun berikutnya Ranjang Pengantin juga Teguh Karya. Main juga jadi temannya si Slamet Raharjo. Terus setelah itu saya ada stuck sedikit karena saya pindah ke koperasi film. Di situ ngurusin orang-orang film juga. Oh, Tapi yang berbentuk koperasi. oke Nah. Pak Haji. Maaf nih Pak Haji. Terus lepas dari itu, Pak Haji jadi pemain, jadi ekstra, jadi figuran di tahun 71. Haji, mohon maaf nih, itu waktu itu honornya berapa sih Pak Haji? Benar. Mungkin Sobat Bias penasaran nih. Kepo ya. Kepo buat honor masa lalu nih, Waktu itu. dan zaman dulu nih. Waktu itu masalah honor itu kita nggak persoalkan. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting tampang ada di layar. Nah itu. Luar biasa. Itu. Tapi karena ini uniknya jujur, tetap kita dibayar. Kalau nggak salah waktu itu saya terima 75 perak. Wah, aduh. 5 perak guys. Luar biasa gila tuh. Oke deh Pak Haji, kita sampai ke situ dulu. Terus Pak Haji di lain daripada main act di terus jadi uni, ada kerjaan lain nggak yang Pak Haji kerjakan? Ada aja. Jadi supir iya, jadi ansip iya, jadi tukang antar-antar barang iya, apapun itu saya kerjakan selama start di film. Oke, jadi Pak Haji, mohon maaf nih, kita ngulik nih. Kebetulan saya juga pernah nguping dan dengar kalau Pak Haji ini pernah jadi penyiar radio. Benar nggak Pak Haji? Hebat. Tetap saksikan terus ya guys, sahabat Bias. Saya waktu itu berbarengan dengan saya waktu itu jadi hansip di Glodok waktu itu ya. Nah kebetulan zaman tahun 77, ya 77, itu kan ada kampanye Golkar. Nah kebetulan yang punya radio itu lokalisasi itu orang Golkar. Oh. Nah, karena saya hansip dianggap orang Golkar ya. Nah karena saya punya dilihat oleh pemilik itu punya apa? Kemampuan. Mungkin ya. Dilihat ada punya kemampuan berbicara atau gimana. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk menyiar dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Oh, jadi itu apa aja Pak Haji yang Pak Haji sampaikan ke pemirsa-pemirsa?
yang piket-piket itu kayak tentara, perawat di rumah sakit. Sorry Pak Haji, itu nggak ada teks sebelumnya? Dia suka ngomong aja. Langsung aja ya? Nggak kayak kita Harus syuting spontan aja ya? Nggak kayak kita syuting harus baca naskah dulu. Ada skripnya, ada skripnya. Ngomong aja. Nah itu saya bertahan nggak cuma beberapa bulan kok. Nah setelah saya pindah ke Kramat Jati, saya keluar dari penyiar radio itu, kembali lagi ke film. Tuh Sobat Bias, Pak Haji ini perjalanannya itu memang cukup jauh dan Pak Haji juga panjang dan menggeluti beberapa pekerjaan, tapi Pak Haji kembali lagi ke kedua saya. Oke, sekarang gini Pak Haji, kita sekarang lagi syuting Amanawali. Iya. Tetangga saya sering nonton Amanawali Pak Haji. Yang paling pertama itu adegan Pak Haji Boim sama Maromla. Mereka nanya ke saya, Pak Haji Boim itu Maromla senang sama Pak Haji Boim, tapi Pak Haji Boim kelihatannya cool aja gitu kan, nggak ditanggapin. Nah, daripada nanti gibah, saya nggak mau gibah ya Jat ya. Daripada nanti saya gibah, lebih baik Sobat Bias, tanya langsung Pak Haji Boim. Sebenarnya hubungannya jadi gimana ini? Gimana Pak Haji? Yang jujur ya Pak Haji. Nggak boleh bohong. Ini masalah peran ya. Iya. Itu hak penulis sebenarnya. Kita cuma jalanin aja. Tapi sebenarnya kalau sebagai pemain itu mesti ada dari sini. Inner act itu namanya. Nah itu harus ada dari sini. Jadi tidak cuma lip service ya. Tidak Hanya hanya diucapkan. mengucapkan aja. Tapi harus ada ekspresi juga harus ada segala macam. Oke lah. Sebenarnya kalau saya dengan Romla ini, Romla sebenarnya tidak ada perhatian sama saya sebenarnya. Dia itu hanya buat pelarian karena dia gagal dengan Dharma. Dia mencari pelarian untuk curhat. Nah karena dia tahu orang yang paling tua di pasar ini cuma Haji Boim. Jadi dia coba mendekati Haji Boim. Tapi namanya juga manusia. Ya kan? Nah, mungkin saja ada apa namanya? Getaran-getaran. Tapi sebenarnya Haji Boim biasa aja. Nggak ada Biasa aja, tapi maromlanya yang luar biasa ya. Maromlanya yang luar biasa. Jadi gini Pak Haji, minta maaf sebelumnya. Ini kan hanya sebuah adegan. Sebuah adegan, benar kata Pak Haji, dilakukan dari hati. Ya Pak Haji ya. Oke, sekarang Pak Haji Boim dikenal di sebelumnya kan ada judul-judul lain. Dan akhirnya di sini saya yang baru main, Tono dan Ajat juga yang baru gabung. Kami senang sekali bergabung dengan seorang pemain yang senior, yang punya pengalaman luar biasa. Kami pengen Pak Haji bekali kami ini dengan 1-2 kata yang membuat kami supaya menjadi seorang yang, kalau kata orang tua bilang begini, jadilah seperti tadi, pakailah ilmu padi. Nah itu maksudnya gimana Pak Haji? Kita minta masukan dari Pak Haji dah. Waduh. Jadi penasehat dong. Bang Toto, harusnya ada saja. Nah ini. Sebenarnya siapin gini ya, saja Jan. sebelum saya ke situ, Ya. saya ingin flashback dulu ya, Baik. bahwa saya itu dari 74 sampai 88 itu jadi kru. Kemudian saya start sampai 6 tahun tidak bermain, tidak jadi kru. Saya karena dikoperasi itu tadi. Iya. Nah saya kembali lagi. Nah begitu saya di lapangan, kebetulan di layar lebar, terus bagi unit ya. Alhamdulillah selama saya kerja dari tahun 84 itu sampai dengan tahun 2003 itu alhamdulillah saya belum pernah yang namanya dibilang nganggur. Amin. Selalu dipakai ya karena ini attitude, Ya. Itu nomor 1. sikap. Nah sikap kita itu tidak melebihi orang lain, tidak mengurangi diri kita sendiri, Jadi mengimbangi. mengimbangi. Benar. Jadi gimana ya?
Saya tuh kalau menurut pribadi saya memang udah terbawa dari lahir, bahwa saya selalu menganggap orang itu kalau misalnya orang ada punya masalah, saya tidak pernah memvonis kamu salah, kamu ini enggak. Saya kembalikan juga diri saya. Seandainya saya pada posisi dia, saya itu diapain? Itu. Nah, dengan bekal itu satu. Terus yang kedua, ada pesan dari orang tua. Jagalah mulutmu di mana saja kamu berada. Itu. Oke, ya. Makasih banyak ya Pak Haji. Waktunya kami ganggu sebentar. Ini juga Pak Haji kebetulan juga masuk scene motek ya Pak Haji ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak waktunya Pak Haji. Sebentar saya tambahin dulu. Oh, Kita silakan. sedikit. Silakan. Saya jadi pemain itu jadi pemain yang utuh gitu. Itu baru dari tahun 2006. Dari PPT itu, dari para pencari Tuhan, saya dikasih peran bagus. Nah itu. Jadi belum lama juga sih sebenarnya. Tapi paling tidak kan Pak Haji lebih paham tentang dunia perfilman gitu maksudnya. Ya itu karena itu udah saya pikir itu udah kalau istilah orang Betawi pendaringannya ya. Nah itu pendaringan saya, maka pencarian saya di situ. Apapun akan saya lakukan. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak merugikan perusahaan. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Siap. Oke Pak Haji, sekali lagi makasih banyak. Mungkin aja ada yang mau disampaikan. Karena memasuki scene Pak Haji, kita cukup sampai di sini aja bincang-bincang sama Pak Haji Boim. Ya, Next Sobat kita lanjut lagi. Baik. Oke, terima kasih Sobat Bias. Hari ini kita sudah cari tahu tentang Haji Boim. Saya boleh tahu kan nama asli Pak Haji Boim siapa? Dan Pak Haji Boim di sini ini pemain senior, pemain lama di dunia entertain. Ya, jadi saya terima kasih banyak buat Pak Haji Boim. Nanti lain kali kita akan coba ngulik lagi yang lain lagi. Nanti ada Bang Simon loh, Bang Simon, Bang Acil. Kita ngulik mereka biar kita pengen tahu. Oke? Oke guys, cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, Haji, terima kasih. sekali lagi ya Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat bias.